Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti orang yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Renungan kita hari ini adalah dengan tema hidup dengan siap sedia. Demikian juga halnya kelak pada hari ketika Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, Injil dalam hari ini mengingatkan kita bahwa kedatangannya kelak akan datang secara tiba-tiba, seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Orang-orang pada waktu itu hidup seperti biasa, makan, minum, bekerja, menikah, tetapi mereka lupa menyiapkan hati untuk Tuhan, dan akibatnya mereka tidak siap ketika saatnya tiba. Yesus bukan ingin menakuti kita, tetapi mengingatkan agar kita tidak terlena dengan kesibukan duniawi. Hidup kita bisa tampak normal, tetapi hati kita bisa jauh dari Tuhan. Yesus ingin kita tetap berjaga dan hidup dalam kasih, karena kita tidak tahu kapan Ia datang menjemput kita, entah pada akhir zaman atau pada akhir hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, coba bayangkan jika seseorang tahu kapan ia akan diperiksa oleh dokter atau diuji dalam sekolah, tentu ia akan bersiap. Tapi Tuhan ingin kita selalu siap setiap waktu, bukan karena takut, bukan, tetapi karena cinta kita kepada Tuhan. Hidup dengan hati siap sedia berarti hidup benar, jujur dan penuh kasih setiap hari, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus mengingatkan bahwa yang paling penting bukan banyaknya harta atau kesenangan duniawi, tetapi bagaimana kita menjadi hati dan relasi kita, menjaga hati kita, relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Untuk itu, maka marilah kita belajar dari pesan Yesus hari ini. Yang pertama adalah jangan hidup hanya untuk hari ini, tapi siapkan diri untuk hidup kekal. Jangan menunda perbuatan baik, karena waktu kita tidak selalu panjang. Jadilah
orang yang siap menyambut Tuhan setiap saat dengan hati yang bersih, penuh kasih dan iman yang hidup. Demikianlah permenungan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu berjaga dan siap sedia setiap hari. Jangan biarkan kami terlena oleh kesibukan dan kenikmatan dunia, tetapi tuntunlah kami agar selalu hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Semoga ketika Engkau datang menyambut kami, Engkau mendapati kami setia dan siap menyambut-Mu dengan gembira. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.